Shimei dan Mozun sama-sama terkena racun cinta, tapi aku hanya punya satu penawar. Terlahir kembali. Tanpa ragu aku memberikannya pada Shimei. Dulu aku membayar mahal karena angan-angan kosong. Di kehidupan ini aku tak berani lagi menaruh hati. Shimei yang selama ini membenciku, wajahnya pucat pasi, dengan suara gemetar bertanya padaku, "Ye Chen, bukankah kau selalu menyukaiku?" Begitu membuka mata, aku langsung terkejut. Di sebelah kiri adalah Shimei-ku, Liu Ruyan. Di sebelah kanan adalah Mozun, Shen Youchu. Wajah mereka berdua memerah, tampak gelisah. Aku yang terlahir kembali mengerti. Tapi, apa yang terjadi di depanku ini? Mereka terkena racun cinta. Celakanya, di cincinku hanya ada satu penawar. Jadi, sekarang aku harus membuat pilihan. Aku menimbang-nimbang, lalu mencoba bertanya, "Shimei, Mozun, aku hanya punya satu penawar. Sekarang ini, hubungan terlarang di dunia kultivasi bukan lagi hal yang aneh. Bagaimana kalau kalian berdua mengalah hari ini? Kelak, ini akan menjadi kisah yang indah." Shimei-ku belum menjawab, Mozun sudah berteriak dengan keras, "Enyah!" Suaranya mengguncang bumi. Bisa dilihat betapa kuatnya penolakannya. Shimei-ku menjawabku dengan diam. Tatapan matanya mengandung sedikit kerinduan dan keraguan. "Ye Chen, aku mengerti." Aku langsung mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku memaksakan hubungan cinta dengan Shimei dan menjeratnya. Akhirnya, aku berakhir tragis. Di kehidupan ini aku sangat sadar akan hal itu. Tapi, penawar ini akan langsung lumer di mulut. Mozun ingin merebutnya, tapi sudah terlambat. Dia sudah meminum obat itu. Apa yang bisa kulakukan? Mozun sangat murka. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia membangkitkan badai. Dengan perasaan berat hati seperti seorang pahlawan yang rela berkorban, aku, tanpa sengaja bertatapan dengan Shimei. Di matanya, aku melihat sedikit persimpangan dan kehancuran. Mungkin aku salah lihat. Di kehidupan sebelumnya, aku yang memaksa takdir dengan Shimei. Aku menyukainya selama bertahun-tahun. Hari itu, dia memejamkan mata, menahan gejolak di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Shimei yang menemaniku berlatih pedang sejak kecil. Shimei yang anggun dan bersih. Kenangan masa lalu berputar di benakku. Aku melihatnya dan hatiku terpikat. Hanya karena pikiranku dibutakan oleh angan-angan kosong, aku mengabaikan penolakan Shimei dan terjadilah malam yang penuh gairah. Kemudian, aku akhirnya mengerti. Cinta yang dipaksakan tidak akan manis. Pada akhirnya, orang harus membayar harga untuk angan-angannya. Kemudian aku tahu. Shimei memiliki seseorang di hatinya. Dia bukan orang lain, melainkan Shidi Junior dari perguruan yang sama. Seharusnya aku sadar sejak awal. Shimei memperlakukan semua orang dengan sopan, tapi hanya pada Shidi Junior. Bisa dikatakan selalu menuruti keinginannya. Sejak kecil, tubuh Shidi Junior lemah dan sering sakit. Setiap kali seperti ini, Shimei selalu menjadi orang pertama yang cemas mencarikan obat untuknya. Di kehidupan sebelumnya, pikiranku sangat picik. Sepenuh hati memperlakukan Shimei kecil ini. Ini adalah perlindungan sesama murid. Sekarang kupikir-pikir. Inilah cinta. Aku menjadi pisau yang merebut perasaan orang lain. Benar-benar membuat siapapun marah. Awalnya, setelah kejadian ini, Shizun memerintahkan aku untuk menikahi Shimei. Pada malam pernikahan, pedang panjang Shimei berlumuran darah. Dia memegang pedang panjang dan menusuk pakaian pernikahanku. Setiap kata kebencian terngiang di telingaku. "Ye Chen, kau telah menghabiskan semua perasaan persaudaraan kita. Pria sepertimu." Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya sekali. Rasa sakit dari bilah pedang membangkitkan kesadaranku. Yang kulihat adalah wajah yang anggun. Sangat cantik, mata genit bagaikan sutra, bersinar seperti bunga persik. "Jika aku membunuhmu, aku akan mati di bawah cermin ini. Mohon Yang Mulia Mozun untuk melepaskan Shisiongku. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, mata Shimei penuh dengan niat membunuh yang dingin. Setelah meminum obatnya, kekuatan Shimei sebagian besar telah pulih. Dia memegang pedang dan mendekat selangkah demi selangkah. "HMPH, Mozun mencibir, membunuh Yang Mulia ini? Kau bisa mencobanya. Jika kau membunuhku, aku juga akan segera membakar teratai dan di kolam bulan ini." Dia dengan lembut membelai kontur wajahku, matanya yang panas dan dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kudengar murid kedua Liu Yunshan selalu menyukai Shidi kecilnya. Kali ini dia datang untuk teratai dan ini. "Apakah kau tidak ingin melihat Shidi kecilmu berbaring menyedihkan di tempat tidur menunggu kematian?" Langkah kaki Shimei berhenti. Berhenti di tempat. "Mozun benar, tujuan perjalanan kita ini adalah untuk teratai dan ini. Teratai dan adalah obat langka di dunia, kondisi pertumbuhannya sangat keras. Inilah yang dibutuhkan Shidi kecil. Hanya ini satu-satunya. Jika kita melewatkan kali ini, kita tidak tahu kapan lagi." Melihat waktu penyakit Shidi kecil semakin dekat, aku dan Shimei pergi ke kolam bulan untuk mencari obat. Tanpa diduga, kami bertemu dengan Mozun. Dan Shimei dan Mozun secara tidak sengaja menghirup racun cinta yang dipancarkan oleh tanaman di kolam bulan saat bertarung. Baru kemudian muncul pemandangan seperti ini.
Yang Mulia juga telah berubah pikiran. Serahkan dia padaku. Aku akan memberikan teratai dan ini padamu. Bagaimana? Setelah dia berkata, dia dengan sengaja membungkuk. Bibirnya dengan lembut menyentuh sisi wajahku, napas genit menyapu lembut ke arahmu, menggelitik. Karena tubuhku terkena mantra larangan dan tidak bisa bergerak, aku hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Shimei, ambillah dan Lian ini dan pergilah. Ketika aku menoleh, aku hanya melihat, mata merah Liu Ruyan menusuk dari belakang, menatapku. Terlalu banyak emosi tersembunyi di matanya yang tidak aku mengerti. Mozun, lepaskan Shimei-ku, aku akan mencarikan penawarnya untukmu. Shen Youchu melirik Shimei dengan jijik, merepotkan sekali. Shimei, sebenarnya tidak perlu. Bawa kembali dan Lian untuk menyelamatkan Shidi kecil saja. Sejujurnya, di kehidupan ini, aku tidak ingin terlibat lagi dengan Liu Ruyan dan yang lainnya sedikit pun. Aku hanya ingin berkultivasi. Menjalani jalanku sendiri. Bahkan jika aku berhubungan badan dengan Mozun, itu tidak akan merusak daoku. Anggap saja itu hubungan sesaat. Tetapi terlibat dengan Liu Ruyan adalah racun yang sebenarnya. Sentuh saja, kau akan mati. Ye Chen. Ekspresi Liu Ruyan terlihat rumit sekilas. Jangan katakan apa-apa lagi. Perhatikan baik-baik, suaranya sedikit bergetar. Liu Ruyan kembali menatap Mozun. Dengan tekad yang membeku di matanya. Jika kau tidak setuju, maka hanya bisa dilihat seberapa cepat pedangku. Atau seberapa cepat dirimu. Shen Youchu tersenyum bercanda, tak disangka murid kedua Liu Yunshan. Sangat peduli pada kedua saudara seperguruannya. Mungkinkah kau ingin menikmati keuntungan dari menipu orang lain? Jadi, apa yang kau katakan? Liu Ruyan berkata dengan dingin, jika kau menyentuhnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Shen Youchu dengan santai memainkan rambut panjang di telingaku. Hasrat yang membara. Aku juga tidak ingin memaksa orang lain. Tapi kau harus cepat. Jika tidak, dengan pria tampan di pelukanku, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Ruyan menatapku dalam-dalam, lalu pergi dengan pedangnya, meninggalkanku dan Mozun saling menatap. Suasana menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu. Bagaimana kalau bebaskan saja dulu pembekuan di tubuhku? Aku menatapnya dengan ramah. Bagaimanapun, panas yang datang dari tubuhku membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Aku ingin pergi dari tempat ini. Itu tidak mungkin. Mata Shen Youchu penuh dengan darah. Tuan muda sangat menawan. Bagaimana mungkin aku rela melepaskanmu? Dikabarkan bahwa Mozun sangat mesum. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang benar. Karena tidak bisa melawan, aku hanya bisa menyerah. Menghitung waktu, berharap Shimei bisa segera kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aku dengan tajam merasakan tatapan di atas kepalaku semakin membara. Shen Youchu tiba-tiba melepaskan pembekuan dan mendorongku menjauh. Selesai. Jauhi aku dengan tajam merasakan penekanan dan tekanan dalam suaranya. Tapi ini justru yang aku inginkan. Aku bersiap untuk segera melarikan diri, saat mencapai pintu masuk gua. Aku dikejutkan oleh Shen Youchu yang menoleh, hatiku mencelos. Di mata Shen Youchu, niat membunuh dan nafsu saling terkait. Dia benar-benar ingin menghancurkanku menjadi abu. Sial, hal terburuk telah terjadi. Rumor itu benar, Mozun Shen Youchu sangat kejam dan gila. Jika menerima rangsangan besar, naluri membunuhnya tidak akan bisa ditahan lagi. Dia pasti akan mengingat pembantaian Mozun. Aku melihat akal sehat di mata Shen Youchu. Perlahan menghilang, seiring dengan niat membunuh yang semakin melonjak, niat membunuh muncul dengan gila. Jika terus seperti ini, nyawaku tidak akan selamat. Tapi jika aku lari sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh sebelum dia membunuhku dengan pengorbanan esensi. Hanya dengan memasuki Lingfu Shen Youchu. Lingfu menyembunyikan kesadaran spiritual seorang kultivator. Jiwa spiritual. Hanya di Lingfu aku bisa menenangkan Shen Youchu. Jiwa spiritual yang penuh dengan niat membunuh. Aku menggigit bibirku dan kembali ke sisi Shen Youchu. Bodoh, beraninya kau kembali? Bibir Shen Youchu merah merona seperti mutiara. Tatapan matanya sangat panas. Aku tidak berani berbicara lagi untuk membuatnya marah. Sulit untuk terlahir kembali. Aku tidak ingin mati di sini. Sementara Shen Youchu masih memiliki sedikit akal sehat, aku memegang tangannya. Dengan cemas berkata, jangan bergerak, biarkan aku memasuki Lingfu Mu. Apa katamu? Aku dengan jelas melihat bulu mata Shen Youchu bergetar ringan. Di pupil matanya yang hampir kehilangan akal sehat. Keterkejutan terungkap. Wajah yang mempesona ini mengungkapkan sedikit kebingungan. Mozun mungkin pertama kali mendengar permintaan seperti itu. Memang, bagi seorang kultivator, Lingfu adalah tempat yang paling tersembunyi. Bahkan bisa dikatakan sebagai tabu bagi seorang kultivator. Tapi sekarang hidup dan mati dipertaruhkan. Aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak lagi. Cepat mati atau lambat mati. Lebih baik mati sekarang. Melihat ekspresi Mozun yang tercengang, aku mengumpulkan keberanian. Menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke Lingfu Shen Youchu. Yang terlihat adalah lautan api yang berkobar.
Di tengah lautan api, aku melihat versi kecil Mozun berbaring di dalam. Shen Youchu telah mencapai tahap Yuanying. Pasti ini adalah manusia kecil yang diubah oleh jiwa spiritualnya. Manusia kecil itu saat ini memejamkan mata, ekspresinya gila, seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah yang retak. Ini mungkin kondisi Mozun yang sebenarnya saat ini. Aku perlahan mendekat, memberikan mantra untuk mendinginkan orang kecil di dalamnya. Tak disangka, Mozun versi mini tiba-tiba membuka mata. Begitu melihatku, sedikit keraguan menghilang dari matanya. Dia menatapku dengan polos dan sayang. Dengan garam yang tidak berguna seperti ini, dia mengulurkan tangan dan memelukku. Saat dia menyentuhku, sensasi kesemutan aneh menjalar ke seluruh tubuhku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Rasanya seperti tersambar petir, sulit dihilangkan, sakit tapi nikmat. 100 kali lebih merangsang daripada sentuhan di luar. Seiring bertambahnya luas permukaan kontak kami, rasa kesemutan ini menyebar ke seluruh tubuhku. Harga yang harus kubayar untuk masuk. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, kesadaranku naik turun. Kilatan listrik menyambar tubuhku, dan api di sekitar Mozun juga berangsur-angsur padam. Aku membuka mata lagi. Shen Youchu yang kulihat tampak sangat jijik, tetapi aku merasa seperti lumpur, bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat jari. Tahukah kamu mengapa Ling Fu hanya terbuka untuk pasangan Tao? Shen Youchu mencubit pipiku dan bertanya. Aku menunjukkan ketidakpuasanku karena pipiku dicubit dengan tatapanku. Terlalu lemah untuk berbicara. Dia menatapku, api yang tidak jelas menari di matanya. Karena, jika seseorang masuk ke Ling Fu orang lain secara tiba-tiba, kedua belah pihak akan saling menolak. Entah mati atau terluka, atau jiwa mereka menyatu. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi aku mengerti maksud tersiratnya. Shen Youchu membenamkan kepalanya di rambutku, dan suaranya mengungkapkan kelelahan setelah kepuasan. Istana yang mulia sedang kekurangan seorang suami. Kau beruntung. Aku membuka mulut untuk menolak. Jangan bercanda, terlahir kembali sekali. Aku hanya tertarik pada kultivasi. Suara langkah kaki kecil terdengar dari pintu masuk gua. Junior yang pergi mencari obat akhirnya kembali. Begitu dia melihatku dan Mozun berpelukan, ekspresinya menjadi semakin dingin. Aku memberikan senyum ramah. Liu Ruyan tidak bisa menahannya lagi, bergegas maju dan menarikku dari pelukan Mozun, menghalangi tubuhnya di depanku dan berkata dengan dingin kepada Mozun. Tolong, Mozun, jaga jarak dari Shixiongku. Setelah berbicara, dia berbalik untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Dia menghela napas lega saat melihat pakaianku utuh. Kemudian, dia sepertinya menemukan sesuatu yang lebih tak termaafkan, dan seluruh tubuhnya tampak tersambar petir, tubuhnya bergetar tak terkendali. Shixiong, aku membuka mulut, tetapi aku tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah aku dan Mozun telah melakukan hubungan spiritual? Wajah Shimei sepucat kertas, dengan ombak tersembunyi yang sulit dibedakan tertulis di matanya. Bibirnya bergetar sedikit. Kalian sudah, kata-kata Shimei dipotong oleh Mozun. Mozun berkata dengan tidak sabar, bagaimana menurutmu? Kenapa? Murid kedua Liu Yunshan tidak tahu cara menetralkan racun cinta ini. Mozun, kau terkutuk, mata Liu Ruyan merah padam. Tidak ada sedikit pun alasan. Aku belum pernah melihat Shimei seperti ini. Seperti topeng dingin yang pecah dari wajahnya. Menampakkan dirinya yang sama sekali asing. Shimei menusuk Mozun dengan pedangnya. Namun, Shen Youchu telah memulihkan kekuatannya. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia menahan Liu Ruyan, tidak bisa maju sedikit pun. Suasana hatiku sedang baik. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Bunuh dia. Dia dengan santai melemparkan bunga teratai suci itu. Shimei menunduk, akhirnya mengambil bunga teratai suci itu. Aku tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Aku hanya mendengar suaranya yang dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Mozun, suatu hari aku pasti akan membunuhmu. Baiklah. Shen Youchu menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi matanya tertuju padaku, tanpa suara mengaitkan sudut bibirnya. Tunggu saja aku. Shimei berbalik ke arahku, meraih tanganku dan ingin membawaku pergi. Aku dengan tergesa-gesa melepaskan diri, mengangkat tangan untuk menatap matanya yang rumit, dan berkata, Shimei, ini tidak masuk akal. Jika itu aku di kehidupan sebelumnya, aku akan diam-diam gembira dengan kedekatan Liu Ruyan. Tapi sekarang aku hanya merasa gelisah. Aku masih ingat kehidupan sebelumnya. Kata-kata yang diucapkan Shimei. Ternyata apa yang dikatakan Shidi kecil benar. Ternyata kau sudah lama menyukaiku. Ye Chen, kau benar-benar hina dan tak tahu malu. Shimei tertegun oleh tindakanku. Rasa sakit di matanya merayap naik. Dia menggerakkan bibirnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kami pergi satu demi satu, menjaga jarak yang seharusnya. Belum lagi memasuki sekte, aku melihat Shidi kecil. Sudah menunggu di depan pintu. Begitu melihat Liu Ruyan, matanya memancarkan kegembiraan. Suaranya lembut, Shiji, kau sudah kembali. Setelah bertahun-tahun berpisah, Shidi kecil masih baik-baik saja seperti dulu, lembut dan anggun. Pertama aku merasa malu,
Lalu melihatnya lagi, hatiku dipenuhi dengan ribuan emosi. Shidi kecilku, Qinian, adalah wajah Liu Yunshan, banyak pengagum sejak memasuki gerbang gunung. Kemudian aku tahu, pada hari Liu Ruyan dipaksa menikahiku, Shidi kecil memuntahkan darah. Nyaris tidak selamat. Ekspresi panik Liu Ruyan hari itu adalah untuk menyelamatkannya. Semua orang percaya bahwa akulah yang memisahkan mereka. Aku mendengar mereka berdiskusi, jika bukan karena Ye Chen, betapa bahagianya Shimei dan Shidi Junior itu. Ya, Ye Chen memaksa-paksa Shimei Senior untuk menikahinya. Benar-benar tercela. Shimei sangat menyedihkan. Sejak Shimei Junior memberikan klarifikasi. Aku belum pernah melihatnya tersenyum. Suara-suara ini seperti angin beracun yang masuk ke telingaku. Menyengat dan terasa sakit. Hanya saja aku terlalu bodoh saat itu dan tidak melihat bahwa mereka saling mencintai. Saat itu, keserakahan menguasai dan menghancurkan hubungan baik antara Shimei dan Shidi Junior. Di depan mataku terus muncul berbagai adegan kehidupan masa lalu. Tatapan kecewa Shimei. Ekspresi acuh tak acuh semua orang. Sosok Shidi Junior yang batuk darah. Jiwaku juga tersiksa selama bertahun-tahun. Jalan hatiku terhalang. Kultivasiku tidak meningkat. Akhirnya, aku bahkan menjadi iblis karena ini dan dikurung di Gunung Liuyun. Di ruang kurungan selama 300 tahun penuh. Kemudian, aku akhirnya dibebaskan. Untuk menebus kesalahan yang kulakukan, aku pergi bersama untuk mencari obat untuk Shidi Junior. Namun, pada akhirnya, aku mati tanpa dikubur. Saat ini, mata Shidi seperti genangan air musim gugur yang tenang. Dia hanya menatap Liu Ruyan dengan tenang. Ekspresi wajah Liu Ruyan yang semula gelap juga sedikit mereda. Sejak kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Perasaan cinta di antara mereka berdua tidak nyaman untuk mengganggu. Aku mencari alasan dan segera pergi. Dalam kehidupan ini, aku tidak boleh lagi menjadi orang yang menghalangi sepasang kekasih untuk bersama. Aku pergi dengan tergesa-gesa. Jadi aku tidak tahu bahwa setelah aku pergi, Shimei menatap ke arahku dengan tatapan yang rumit. Hal pertama yang kulakukan setelah pergi adalah pergi berendam. Mata air jernih Gunung Liuyun memiliki efek menghilangkan energi iblis. Aku harus mencucinya. Bulan dan bintang redup, hutan gunung sunyi. Aku sepenuhnya rileks di mata air. Pikiran dan tubuhku damai. Setelah berendam beberapa saat, aku bangkit dan mengenakan pakaian. Saat hendak mengenakan jubah luar, gerakanku tiba-tiba berhenti. Sepasang sepatu bot putih polos. Aku sangat terkejut. Ketika aku mengangkat mata, aku bertemu dengan sepasang mata yang gelap. Itu adalah Liu Ruyan. Shimei, aku sedikit terkejut. Apa yang membawamu mencariku? Shimei berdiri di tempat. Tiba-tiba dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengulurkan tangan ke arah wajahku. Aku buru-buru menghindar. Liu Ruyan tampaknya terluka oleh tindakanku. Warna darah di wajahnya memudar. Aku ingat kehidupan Shimei sebelumnya. Dia sangat membenci sentuhanku. Suatu kali, aku tidak sengaja menyentuh lengan bajunya. Dia benar-benar memotongnya langsung dengan pedang. Aku mengingat dengan cermat kebiasaannya. Seharusnya tidak seperti ini. Liu Ruyan mengabaikan usahaku menghentikannya, dan terus menarik lengan bajuku sambil bergumam, "Ye Chen, bukankah kau mencintaiku? Kenapa kali ini, kau tidak memilihku?" Saat pakaianku yang belum sempat kukenakan melorot karena tarikan, tatapan Liu Ruyan tiba-tiba berubah. Dia tampak sangat aneh, matanya merah padam, menatap tajam sisi kiri tulang selangkaku. Aku mengulurkan tangan dan merabanya, ternyata ada sebuah giok, terasa sakit saat ditekan. Gambaran tiba-tiba melompat kembali ke momen yang agak tidak pantas, keegoisan seseorang dalam sekejap. Wajahku sedikit memanas, semuanya menjadi salah, Liu Ruyan tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku belum sempat bereaksi, jari-jari Shimei menekan tempat itu. Suaranya pelan, tapi mengandung hawa dingin yang menakutkan. "Kau seharusnya bersamaku." Apa maksudnya? Mungkinkah Liu Ruyan juga bereinkarnasi? Detik berikutnya, aku tidak bisa menahan diri untuk berseru kesakitan. Liu Ruyan menatap mataku, abu-abu dan suram. Dia menggunakan kekuatan di tangannya untuk memutar bekas itu. Mendengar teriakan sakitku, dia tampaknya baru tersadar dari mimpi. Perlahan melepaskan tangannya, aku menatap mata Liu Ruyan yang dingin. Bertanya dengan ragu, "Shimei, kau?" "Ya," Liu Ruyan menunjukkan. Senyum yang agak aneh, "Aku juga bereinkarnasi, tahukah kau? Bagaimana perasaanku melihatmu mati di kehidupan sebelumnya?" Liu Ruyan tanpa peduli menggenggam tanganku dan menyentuh jantungnya. Aku menyesal telah memperlakukanmu seperti itu. Ketika aku bangun, melihatmu di sisiku, aku hampir gila karena bahagia. Kupikir surga tidak memperlakukanku dengan buruk, memberiku kesempatan untuk memulai dari awal, tetapi ternyata. Senyum Liu Ruyan sangat menyedihkan, "Kau juga membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya, kan? Ye Chen. Karena itulah, kau menjauhiku sejauh ini." Tiba-tiba amarah membara di hatiku. Aku tidak akan mendekati mereka sedikit pun di kehidupan ini, lalu untuk apa dia bersikap penuh kasih sayang sekarang?
Aku mendengar suaraku sendiri sangat dingin. Shimei, mengapa kau melakukan ini? Kau jelas sangat mencintai Shidi kecil. Lalu mengapa kau mengatakan mencintaiku di kehidupan ini? Apa kau lupa bagaimana aku mati di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, aku mati dengan sangat tragis. Obat yang disiapkan untuk Shidi saat itu, hanya kurang satu pil terakhir. Obat ini perlu mengambil esensi spiritual dari pinggang iblis di tanah suci Changze. Bahayanya tak terkatakan. Tetapi kali ini, Shidi muda hanya diizinkan pergi ke tanah suci Changze. Semua orang awalnya tidak setuju. Tetapi Shidi muda yang berlinang air mata berkata, kalian telah berusaha keras untukku. Aku tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Di sepanjang jalan, Shimei selalu menjaga Shidi muda. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di tujuan. Puncak Changze curam. Pohon-pohon purba menjulang ke langit, dan aroma misterius memenuhi udara. Kami dengan hati-hati mencari jejak pinggang iblis. Ketika kami akhirnya menemukannya, semua orang tanpa sadar menahan napas. Pinggang iblis itu sangat besar dan tak terkalahkan. Tubuhnya kaya akan lapisan esensi spiritual yang tebal, memancarkan medan magnet yang kuat. Dua mata merah darah berkedip dengan cahaya kejam, membuat orang merasa ngeri. 4 cakar tebal meninggalkan bekas cakar yang dalam di tanah. Aku memimpin dengan pedang. Menyerang dari belakang pinggang iblis. Liu Ruyan mengikuti dari belakang. Shidi muda melindungi kami dari belakang. Pinggang iblis itu ditusuk oleh pedang tajam. Ia menoleh untuk melihat kami bertiga. Matanya dipenuhi dengan cahaya pembunuh. Seolah-olah ingin mencabik-cabik kami menjadi 4 bagian sebelum menyerah. Tepat ketika pertempuran kami menemui jalan buntu. Shidi muda tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh seperti kupu-kupu di udara. Pinggang iblis itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Ia sudah lama memiliki kejelasan. Melihat situasinya dan merasa bahwa satu tubuh tidak dapat mendukungnya, ia menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Aku dan Liu Ruyan bergabung untuk menyelamatkan orang. Tetapi karena itu, pinggang iblis menangkap celah. Aku secara tidak sengaja diserang dan jatuh langsung menuju tebing di bawah. Pinggang iblis membuka mulutnya yang berdarah di bawah, bersiap untuk menelanku sepenuhnya. Tidak hanya itu, cakar pinggang iblis juga menghantam Shidi muda yang tidak berdaya untuk melawan. Situasi Shidi muda juga sangat kritis. Pada saat ini, Shimei menghadapi dilema. Jika dia mengambil tindakan untuk menyelamatkanku, Shidi muda pasti akan mati. Tetapi jika dia menyelamatkan Shidi muda, aku tidak akan bisa melarikan diri. Keraguan melintas di mata Liu Ruyan, tetapi dia dengan cepat membuat keputusan. Dia terbang ke bawah untuk melindungi Shidi muda dari serangan mematikan. Dan aku, di mulut pinggang iblis yang bau, dicabik-cabik hidup-hidup. Darah dan daging berhamburan, lebih buruk daripada kematian. Liu Ruyan menutupi mataku dengan tangannya. Suaranya pahit, jangan menatapku seperti itu, Ye Chen. Ye Chen, kumohon padamu, jika aku berkata. Saat itu, aku bertekad untuk mati bersamamu. Aku tidak menyangka kau dipenuhi dengan jimat pembakar. Akhirnya aku binasa bersama binatang iblis itu. Mataku bisa merasakan tangannya. Ternyata juga sedikit gemetar. Ada sentuhan dingin di wajahku. Hatiku terasa rumit. Angin kencang tiba-tiba menerjang. Liu Ruyan terpaksa melepaskan tangannya. Kemudian, suara yang familiar dan arogan terdengar. Bukankah wajar jika Ye Chen memilihku? Mo Zun lebih cantik darimu, kultivasiku lebih tinggi darimu. Ye Chen memilihku berarti dia punya selera. Kau ini apa? Berani membandingkan diri dengan Mo Zun? Mo Zun mendengus tidak senang, memaksa Liu Ruyan mundur beberapa meter. Mo Zun, beraninya kau masuk ke Gunung Liu Yun. Liu Ruyan berkata dengan dingin. Energi pedang menyerang Shen Youchu secara vertikal dan horizontal. Shen Youchu bahkan tidak memperhatikannya. Merangkul pinggangku dan membawaku ke tempat tinggi. Ye Chen, ikut Mo Zun meninggalkan tempat ini. Aku berkata dengan tenang. Mo Zun, aku hanyalah murid biasa di Gunung Liu Yun. Kurasa ada banyak pria tampan di sekitarmu. Mengapa kau harus memikirkan cinta satu malam? Apa katamu? Mata Phoenix yang mempesona itu menyipit, meski sudut bibirnya masih terangkat. Ada kabut tersembunyi di matanya. Ye Chen, bagaimana bisa kau menganggapnya hanya sebagai cinta satu malam? Shen Youchu menatapku dengan benci. Ada sedikit keluhan di matanya. Mo Zun menurunkanku dengan marah, lalu menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Shimei juga mengejar. Melihatku aman dan sehat, dia menghela napas lega. Dia membuka mulutnya, sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak ingin berurusan dengannya lagi, dan langsung kembali ke kediamanku. Tidur nyenyak sepanjang malam. Tapi sepertinya aku bermimpi tentang seseorang yang luar biasa. Seseorang di dalam mimpi itu memiliki mata yang sedih dan berulang kali mengatakan bahwa aku tidak bertanggung jawab dan akan dihukum. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Masalah Mo Zun yang menerobos Gunung Liu Yun, pada akhirnya, masih menimbulkan sedikit riak. Dan aku juga menimbulkan beberapa kecurigaan karena energi iblis yang samar-samar di tubuhku. Rumor menyebar luas. Mereka mengatakan bahwa aku dan Mo Zun telah berkolusi secara diam-diam, berniat untuk membersihkan Gunung Liu Yun.
Aku di penjara. Sesepuh aula penegak hukum secara pribadi maju dan memaksaku untuk bertanya tentang hari itu. Kau ternyata membawa artefak iblis. Ekspresi sesepuh itu serius. Shizun juga duduk di samping. Aku tahu. Masalah ini harus dijelaskan dengan baik. Jika tidak, aku akan menanggung kejahatan yang tidak perlu. Kisah ini panjang. Aku menggaruk kepalaku. Sesepuh berkata langsung. Kalau begitu, singkat saja. Aku hanya bisa dengan canggung menceritakan semua yang terjadi hari itu, dari ekspresi wajah sesepuh dan Shizun. Aku benar-benar kesulitan mengintip kegiatan batin mereka. Mereka berkata, setelah mengamati beberapa hari, mereka akan pergi. 5 hari kemudian aku dibebaskan. Di dalam balai tindakan, berdiri 2 sosok yang familiar. Shimei dan Shidi kecil ternyata datang. Shimei tidak lagi seperti dulu, tidak bisa berbicara kepada tetua di malam hari. Hanya aku yang diganggu oleh senjata iblis. Selain itu, Liu Ruyan dengan hormat berlutut kepada Shizun, murid sudah lama menyukai Shixiong sulung. Sekarang murid memohon Shizun untuk mengizinkan murid bersama Shixiong. Mendengar ini, Shidi menatap Liu Ruyan dengan tatapan bingung dan ragu. Aku juga sama bingungnya. Shizun mendengar kata-kata ini, menatap Liu Ruyan dan Shidi kecil, melihat ke kiri dan ke kanan. Kamu jangan-jangan berbicara omong kosong. Bagus sekali. Shizun menanyakan isi hatiku. Semua orang di Gunung Liuyun tahu bahwa Shimei dan Shidi kecil saling mencintai. Liu Ruyan bersikeras, aku menyukai Shixiong sulung selama bertahun-tahun. Sekarang hanya memohon Shizun untuk mengabulkan. Shizun terdiam sejenak, lalu mengelus janggutnya. Hal ini aku anggap tidak pernah mendengar. Shimei masih ingin mengatakan sesuatu, ekspresi wajah Shidi kecil berubah drastis. Kemudian dia memegangi dadanya, merasa sangat tidak nyaman. Hati semua orang menjadi khawatir, segera berkumpul bersama. Memeriksa penyakit Shidi kecil. Aku berjalan keluar dari balai tindakan. Tak disangka, hanya dalam beberapa hari. Desas-desus di luar berubah dari, aku pernah berkolusi dengan Mozun, menjadi, aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Mozun. Shidi dan Shimei Gunung Liuyun menghindariku ketika melihatku. Aku memang tidak pandai bergaul. Kepribadianku keras kepala dan kaku. Entah berapa banyak orang yang membicarakan keburukanku di belakangku. Dulu aku masih merasa sedih karenanya, sekarang aku tidak lagi mempedulikannya. Kembali ke gua dan beristirahat dengan tenang. Beberapa hari kemudian, aku hidup dengan tenang dan damai, beristirahat dengan baik. Setelah melupakan, beberapa waktu berlalu. Ketika aku keluar lagi, keadaan di luar sudah sangat berubah. Lampion dan dekorasi dipasang, penuh dengan sukacita. Bahkan batang pohon di Gunung Liuyun dipasangi hiasan dengan karakter, kebahagiaan, di mana-mana. Ada apa ini? Apakah ini perayaan tahun baru yang dipercepat? Saat aku berpikir, Mozun tiba-tiba keluar dari sisi lain, diikuti oleh puluhan Yaoshi, prajurit iblis, di belakangnya. Dia memang dilahirkan tampan, mengenakan pakaian merah terbalik, sungguh sangat mempesona. Melihatku, dia mengangkat alisnya, cantik dan sembrono. Ada apa? Aku bingung sekali. Hahaha. Shizun tertawa terbahak-bahak dan menghampiriku. Anakku, ini kabar gembira. Kau dan Mozun sama-sama belum menikah, hari ini adalah hari yang baik untuk menjodohkan kalian. Kalian adalah takdir dari surga. Tidak hanya itu, pernikahan kalian juga dapat mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Sungguh keberuntungan bagi dunia kultivasi. Aku memotong perkataannya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia memberimu berapa banyak? Shizun masih saja, hanya memeras Gunung Lingyun, memeras pil spiritual. Shen Youchu memberi terlalu banyak, makanya dia begitu murah hati. Lama-kelamaan, terimalah saja. Shen Youchu menghampiriku, mengangkat sudut bibirnya. Apa yang harus disiapkan, aku pasti akan menyiapkannya. Kau pergilah dulu mengunjungi istana itu dan beradaptasi dengan Mozun. Jika kau tidak puas, kembalilah. Shizun masih mengoceh di telingaku, dan kebetulan menghalangi Liu Ruyan yang terus menatapku. Aku hanya mendengar Liu Ruyan mengatakan, jangan pergi, berulang kali. Melihat Mozun menyambutnya. Liu Ruyan, tanpa menghiraukan halangan Shizun, masih menunjukkan kelemahannya dan mencengkeram erat lengan bajuku. Mata itu menunjukkan permohonan yang sulit dilihat. Liu Ruyan. Shizun berteriak untuk menghentikannya. Aku agak kesal, seperti Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya kepadaku. Dia memotong hubungan antara aku dan dia dengan pedang. Mozun melihat ini. Kerutan di dahinya yang semula tidak senang langsung menghilang, dan sudut bibirnya terangkat dengan jijik, mendorong Liu Ruyan menjauh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jauhi suamiku. Oh, benar. Mozun menatap semua orang dengan permusuhan dengan santai, dan perlahan berkata, ngomong-ngomong, adik kecil yang kalian sayangi, menurut orang-orangku, sudah lama berhubungan dengan dunia iblis. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti minyak mendidih yang dituang ke dalam air, menimbulkan gelombang besar. Bawahan Mozun mengawal beberapa kultivator iblis keluar. Mereka terpaksa menceritakan proses transaksi dengan adik kecil di depan semua orang. Ternyata,
Penyakit adik kecil tidak separah itu, dia hanya berpura-pura. Aku menjadi iblis di kehidupan sebelumnya juga bukan kebetulan. Dia melakukan transaksi dengan dunia iblis. Dia menaruh racun di makananku, jadi di kehidupan sebelumnya aku berubah pikiran dan menjadi gila. Kerumunan di belakangku berisik, wajah adik kecil pucat pasi. Mozun menarikku ke dalam pelukannya. Tanpa sadar aku menabrak matanya yang penuh senyuman. Setiap kali di depan, tiba-tiba merasa. Sebenarnya bukan tidak mungkin, aku tidak punya maksud tersembunyi. Pokoknya, semuanya demi kedamaian dunia kultivasi. Pernikahanku dengan Mozun tersebar ke seluruh dunia kultivasi. Menciptakan perkawinan campur dan Yuan pertama. Pada hari pernikahan, Shizun terlalu banyak minum. Berkata Liu Ruyan telah turun gunung, Shidi dikurung, aku bahkan dibuat menjadi patung. Dipuja oleh generasi mendatang, para berandal sekte setiap hari harus melihatku. Aku terdiam sejenak, merasa tidak perlu. Di luar sangat ramai. Aku dan Mozun masuk ke kamar pengantin. Baru saja membuatnya mabuk, bersulang dan beradu minuman dengan yang mulia dunia. Juga minum sedikit. Dia dengan hangat membelai alis dan mataku, nadanya ringan. HMPH, sudah kuduga, kau pasti akan menginginkan ketampanan yang mulia ini. Melihat matanya yang sedikit mabuk, aku sepertinya juga sedikit mabuk. Aku mencium ringan alisnya. Memberikan ciuman ringan, Shen Youchu malah meraih tanganku, tidak mau melepaskan. Rambut bak awan, wajah bak bunga, tusuk konde emas bergoyang, kamar pengantin hangat menghabiskan malam musim semi. Semoga malam ini tidur nyenyak. Kegiatan sehari-hari setelah menikah, ibuku sering berkata kepadaku, murid-murid Liu Yunshan semuanya bodoh. Terutama yang bernama Liu Ruyan. Saat mengatakan ini, ibuku sedang membakar Liu. Surat yang dikirim Ruyan, sambil membakar juga mengeluarkan tawa aneh. 1300 gila. Aku bergumam dalam hati. Setelah selesai membakar, ibuku mengangkat tangannya. Menghancurkan semua debu, semua jejak menghilang seketika, ruangan menjadi bersih. Kemudian, ibuku menarik tanganku, bertindak sesuka hati di jalan. Mencari toko liar. Meskipun ibuku cantik, tetapi reputasinya buruk. Para penjaga di penginapan melihatnya gemetar ketakutan, berharap bisa mengubur kepala mereka ke tanah. Sepanjang jalan sangat sunyi. Meskipun ibuku tidak berbicara, tetapi dari langkah kakinya dan lengan bajunya yang berkibar, dia sekarang dalam suasana hati yang baik. Ketika hampir sampai di tempat ibuku, ibuku tiba-tiba berhenti, memancarkan aura yang membuat orang merasa ketakutan. Aku yang masih kecil tidak terlalu mengerti. Mengikuti pandangan ibuku, aku melihat seorang wanita berpakaian hijau. Berbeda dengan fitur ibuku yang dipenuhi aura iblis, wanita ini berpenampilan cantik dan sopan. Saat ini dia berdiri di depan toko saya, mengoceh tentang sesuatu. Ibuku menggiling beberapa herbal. Bergegas maju dan berkata dengan tajam, Liu Ruyan, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata dia adalah Liu Ruyan. Saya terdiam, deskripsi ibuku tentang dirinya yang bodoh. Tidak bisa dikatakan persis sama, hanya bisa dikatakan tidak relevan. Kakak seniorku ada di sini. Mengapa aku tidak bisa datang? Sebaliknya, Mozun melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilihat. Wajah ibuku tenang dan tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Yang mulia tidak mengerti apa yang kamu katakan. Konyol, apakah kamu pikir jika kamu menghancurkan surat itu, aku tidak akan punya cara? Wanita itu mencibir, lalu mengeluarkan botol transparan dari tangannya. Di dalamnya ada kupu-kupu berwarna-warni yang terlihat jelas. Surat-surat sebelumnya semuanya diberi mantra berteriak. Kemudian aku menjadi waspada dan mengoleskan parfum khusus pada surat itu, yang akan menempel saat bersentuhan. Dan kupu-kupu pencari aroma, dapat melacak aroma ini. Di depan semua orang, wanita itu membuka tutup botol. Lalu, kupu-kupu berputar-putar di sekitar ibuku, aku melihat wajah ayahku menjadi sedikit gelap. Dia menatap ibuku tanpa berkata-kata, menggandengku dan berbalik untuk pergi. Aku menoleh ke belakang. Melihat ibuku berdiri tak berdaya di tempatnya melihat ayahku pergi. Tapi aku tahu, ibu pasti sudah punya rencana. Benar saja, malam itu, ketika ibuku membawaku kembali ke kamar untuk tidur, ada tonjolan di selimut. Pemahaman diam-diam yang telah dipupuk ibu dan anak selama bertahun-tahun. Memberitahuku bahwa sudah waktunya aku pergi. Dengan patuh memberitahu ayah bahwa aku masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Aku mencium punggung ayah dan mulai pergi. Bagaimana kata yang diajarkan kepadaku itu? Pergi seperti serigala dan kelelawar. Sembunyikan diri dan nama. Segera suara berisik terdengar di kamar. Yang mulia Luozun, aku sudah menjadi milikmu sekarang. Mengapa kamu menghancurkan surat yang dia kirimkan kepadaku? Suamiku, aku tentu saja tidak. Ibu mengatakan sesuatu lagi. Suara ayah berangsur-angsur mereda. Aku tahu betul bahwa ayah sekali lagi terperangkap oleh pesona ibuku. Keesokan harinya, aku pergi ke depan pintu ayah dan ibu, mendorong pintunya. Ayah masih tidur dengan tenang, ibu sedang duduk di sisi ayah. Aku bertanya pada ibu. Ibu, ayah juga murid Liu Yunshan. Apakah ibu mengatakan ayah juga bodoh?
Mata ibuku yang tadinya setengah terpejam tiba-tiba terbuka lebar, buru-buru membungkam mulutku. Bersamaan dengan itu, tanpa sadar menoleh, melihat ayah yang sedang tidur. Pelankan suaramu, ibuku menoleh, dengan nada tegas berkata padaku. Ibu sendiri yang mengatakannya, aku membuka mata lebar-lebar, menatap ibuku. Aku tahu, setiap kali seperti ini, hati ibuku akan luluh. Benar saja, ekspresi ibuku melembut, dengan malas berkata, ayahmu adalah ayahmu, tidak ada hubungannya dengan Liu Yunshan yang jujur itu, tentu saja tidak termasuk dalam kelompok orang bodoh itu. Sudah, cepat pergi berlatih, ibuku tidak sabar berkata. Meskipun aku masih kecil, aku masih bisa melihat keinginan ibuku untuk bermalas-malasan. Aku baru berusia 8 tahun, tetapi aku sudah setiap hari berlatih berbagai teknik sihir, belajar bagaimana mengelola dunia iblis. Dalam tatapan engganku, ibuku dengan kejam mengusirku, berbalik kembali. Ayahku memejamkan mata rapat-rapat, ibuku mendekat, di celah jendela yang akan ditutup. Aku melihat cahaya lembut menari-nari di tubuh ayah dan ibu, ekspresi ibuku saat ini. Memiliki semacam kelembutan yang tak terlukiskan, Mo Zun Shen Youchu, bergejolak, bau busuk darah. Hati manusia yang kotor, jurang yang tak berdasar, inilah tempat kelahiranku. Sejak lahir, aku telah menanamkan perebutan ke dalam sumsum tulangku, karena di dunia iblis, jika tidak merebut, akan direbut. Hanya ada jalan buntu. Ini adalah hukum besi yang berlaku di dunia iblis. Kemudian, suatu kali, aku bertemu dengan murid Liu Yunshan, aku sudah tahu mereka bodoh, tidak kusangka kedua orang ini lebih bodoh lagi. Satu terpesona oleh adik laki-laki yang penuh kasih sayang hingga tidak tahu apa-apa, satu lagi terpesona oleh adik perempuan kedua yang dingin hingga rela melakukan apa saja. Murid tertua, Ye Chen, melemparkan penawarnya kepadaku, berbalik bermesraan dengan adik perempuannya. Aku mencibir dalam hati. Menyetujui untuk pergi, juga dianggap memenuhi kerinduan cintanya yang menyedihkan ini, kemudian mendengar dia berhasil menikah dengan Liu Yunyan. Hanya saja, di malam pernikahan, pengantin wanita meninggalkannya, aku tahu dengan jelas. Pasti Qin Xianyi yang melakukannya. Tubuhnya lemah dan kultivasinya kurang. Aku membenci diriku karena tidak bisa berdiri sejajar dengan Liu Ruyan, jadi aku membuat kesepakatan dengan iblis di bawah. Aku hanya berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, Liu Yunshan tentu saja semakin kacau semakin baik. Lebih baik jadikan Qin Xianyi sebagai bidak untuk mengacaukan Liu Yunshan. Adapun Ye Chen, orang yang tidak bersaing untuk hidup sudah ditakdirkan. Hanya saja aku tidak menyangka. Seseorang bahkan rela berjalan menuju kehancuran. Qin Xianyi beralasan tubuhnya lemah dan pinggangnya terluka karena hilangnya kekuatan spiritual. Di matanya, masih ada sedikit keberuntungan dan kehancuran. Setelah guru mendengar tentang kultivasinya. Aku hanya merasa itu konyol. Apakah dia merasa hukuman kurungan selama ratusan tahun belum cukup? Jika demikian, lebih baik guru pergi sendiri dan membunuh semua murid langsung Liu Yunshan ini. Juga berikan pelajaran kepada orang-orang munafik itu. Saat guru tiba, guru kebetulan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kedua saudara seperguruan itu sama-sama berada dalam krisis. Liu Ruyan menghadapi pilihan. Aku bersandar di pohon. Melihat dia memilih Qin Xianyi tanpa ragu-ragu, sudut mulutku tanpa sadar tersenyum mengejek. Aku melihat dengan jelas bahwa Ye Chen juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri, selama dia menggunakan jimat pelarian yang dia genggam di tangannya. Pada saat hidup dan mati, dia tidak akan sebodoh itu untuk menyerahkan nyawanya. Tetapi apa yang terjadi detik berikutnya adalah, itu membuatku berhenti mengejek buah spiritual. Dia benar-benar menempelkan jimat pembakaran. Setelah meledak dengan sekuat tenaga, dia dan pinggangnya yang terluka mati bersama. Langit penuh darah, mati tanpa mayat utuh. Pada saat itu, aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Sangat dingin. Di wajah Ye Chen, ada senyum lega. Dia sengaja bunuh diri. Hanya untuk memberikan secercah kehidupan kepada orang lain. Bodoh, sungguh sangat bodoh. Guru dengan dingin menatap Qin Xianyi yang lumpuh di tanah dan Liu Ruyan yang linglung. Tiba-tiba aku merasa bahwa kematian terlalu murah bagi mereka. Aku ingin membuat mereka hidup dalam siksaan dan penderitaan seumur hidup. Setelah itu, aku mengatur agar bawahan mengungkap wajah asli Qin Xianyi. Dia dikurung seumur hidup sebagai iblis. Sementara Liu Ruyan memutih dalam semalam dan turun gunung untuk menebus dosa. Entah kenapa, mata Ye Chen sebelum kematiannya, hanya seperti itu, berhenti di benakku. Mimpi muncul begitu jelas. Ye Chen, guru berharap kamu menjadi lebih pintar di kehidupan selanjutnya.